Baik pemirsa, Anda kembali di Dialog Khusus dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Fikri Sugiharto, merupakan Authorized Tung Desem Waringin for Five World Trainer. Nah, jika kita tadi sudah banyak membahas tentang kartu kredit, kita langsung saja bertanya kepada Pak Fikri, pada pakarnya langsung, sebenarnya definisi dari atau fungsi dari kartu kredit sendiri apa sih Pak Fikri? Iya, jadi gini, dari tadi kita belum ngomong ke masalah ini ya. Iya, betul. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan sharekan ilmu bagaimana cara gampang sekali untuk dapat modal tanpa jaminan, itu hanya bermodalkan dengan KTP saja. Jadi murni dari ini memang instrumen dari bank. Kemudian gini, jadi di bank itu ada dua instrumen pinjaman. Yang pertama adalah pinjaman dengan jaminan. Contoh KPR, kredit kepemilikan rumah, kemudian kredit modal usaha atau kredit kepemilikan mobil, tentunya itu yang dijaminkan adalah rumah atau sertifikat rumah. Kemudian kalau modal usaha juga sertifikat rumah atau tanah, kemudian kalau mobil ya mobil. Kemudian yang kedua adalah kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan itu contohnya KTA. Jadi ada produk dari bank namanya KTA, itu kredit tanpa agunan. Kemudian yang kedua, kredit tanpa agunan itu adalah kartu kredit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kartu kredit banyak orang nggak tahu. Tentunya kartu kredit itu sebetulnya adalah segmennya itu di menengah ke atas. Cuman nanti kita modifikasi bagaimana kartu kredit itu bisa jadi sebagai modal usaha. Jadi apa sih kartu kredit itu? Kartu kredit itu adalah pinjaman. Bentuknya kayak apa? Bentuknya sebetulnya adalah sama seperti kartu debit. Jadi bentuknya sama. Contohnya seperti ini. Jadi yang ini adalah kartu kredit, yang ini adalah kartu debit. Nah, bedanya apa? Saya tutupin aja, nanti dikirain iklan ya. Jadi, yang ini kartu kredit, yang ini kartu debit. Jadi bedanya apa? Bedanya gini. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian di bank buka rekening, kemudian dapat buku tabungan, terus kemudian setelah dapat buku tabungan naruh uang di situ, kemudian suatu saat kita perlu uang. Nah, narik uangnya di mesin ATM pakai namanya kartu debit atau orang sering ngomong kartu ATM. Jadi yang kita ambil adalah uang kita sendiri. Ya. Kalau kartu kredit bentuknya tadi sama, kemudian kita suatu saat butuh uang ataupun kita belanja, kemudian kita bayar, bayarnya pakai kartu. Jadi kita potong uang yang di kartu itu, kemudian untuk bayar atau uangnya kita ambil. Jadi yang kita ambil adalah uang dari bank. Jadi kalau kartu kredit itu adalah uang dari bank. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya bank itu nalangin dulu. Jadi minjemin dulu. Makanya dinamakan kartu kredit. Jadi bank nalangin dulu. Nah, sebetulnya maunya dari bank itu, kartu kredit itu adalah kartu belanja. Jadi kartu yang untuk belanja. Tapi di kita nanti kita modifikasi bagaimana kartu kredit itu bisa jadi sebagai modal usaha. Jadi sebagai leverage atau daya ungkit Bapak Ibu sekalian untuk modal usaha. Kemudian ajaibnya kartu kredit bisa jadi sebagai penyelamat. Saya ngomong penyelamat kenapa? Ini true story, jadi kisah nyata teman saya di Jakarta. Jadi ada teman IU di Jakarta, itu saudaranya itu kecelakaan. Kemudian malam-malam dia harus operasi dan bayar 65 juta. Nah, kartu kredit, Bapak sekalian, itu bisa sebagai untuk membayar di awal. Jadi sebetulnya teman saya itu ada duit, cuman didepositokan. Kalau saat itu, saya lupa itu hari Jumat atau Sabtu, yang pasti tidak bisa untuk carikan deposito. Nah, kemudian untuk bayarnya bagaimana? Dia pinjam kartu kredit yang teman saya tadi itu, kemudian jebret ditarik duitnya dari dari kartu kredit itu. Artinya apa? Artinya paling tidak nyawa saat itu pasti sudah terselamatkan. Jadi kalau insuran atau asuransi aja Bapak Ibu pasti tanya macam-macam, kemudian harus nalangin dulu. Kemudian kita klaim asuransi baru setelah selesai dari pengobatan. Jadi kalau kartu kredit bisa jadi sebagai talangan dulu, bisa nyelamatin dulu. Lah untuk talangan apa? Contoh dari saya dulu. True story yang saya ceritakan, saya dulu rumah saya mau dilelang, saya ngambil di kartu kredit. Kenapa bisa? Nanti ada triknya. Kemudian uang itu untuk ngelunasin rumah yang saya mau dilelang itu. Itu hanya contoh kecil. Untuk contoh yang besar, silakan ikuti seminar kita. Trik-triknya bagaimana untuk mendapatkan kartu kredit itu yang merupakan pinjaman dari bank yang tanpa jaminan itu. Bagaimana triknya untuk cara dapatnya bagaimana. Kalau yang sudah punya kartu, cara manajemennya bagaimana. Kemudian yang sekarang bermasalah dengan kartu kredit atau pinjaman apapun, silakan merapat di sana. Akan kita carikan way out atau jalan keluarnya bagaimana. Jadi
Seminarnya kapan? Ya, seminarnya ada 2 seminar pemirsa, yaitu di Kediri dan di Tulungagung. Untuk di Kediri tepatnya 15 Maret di Hotel Grand Surya Kediri. Ada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 13, kemudian di sesi 2 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan di Tulungagung Kamis 16 Maret di Hotel Crown Victoria pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Anda bisa daftar sekarang juga via SMS. Caranya ketik nama spasi CCS, pilih Kediri atau Tulungagung. Untuk di Kediri ada sesi 1 atau sesi 2, kemudian kirimnya ke 0822 5757 1515. Dan ada hal yang spesial juga yang akan diberikan oleh Pak Fikri bagi Anda 3 penelpon pertama. Anda bisa gabung saat ini juga bersama kami di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Ya, kita lanjut Pak Fikri. Iya, jadi yang telepon nanti dapat tiket gratis. Oke. Iya, belum disebutkan tadi. Ya, jadi betul, spesial yang interaktif, dapat telepon di CTV, tanya apa aja tentang kartu kredit, kemudian tanya tentang masalah utang, nanti saya kasih tiket gratis. Oke, nah ini selain 3 penelpon gratis juga ada yang spesial juga ini Pak Fikri untuk pemilik kartu kredit ya Pak Fikri ya, Iya, betul? jadi yang sudah punya kartu kredit silakan datang gratis, hanya menunjukkan kartu kredit aja dengan identitas diri. Cuman Bapak Ibu sekalian yang sudah punya kartu kredit gratis, tapi daftar aja dulu. Jadi untuk booking seatnya, booking tempat duduknya, karena biasanya rame ya, nanti booking dulu, kemudian setelah itu bagaimana caranya nanti akan dibalas, ada SMS balasan. Ya. Baik. Oke, kita lanjut Pak Fikri. Kalau tadi ada definisi dari kartu kredit sendiri, ada nggak sih misalkan saya ingin membuat kartu kredit, syarat-syaratnya ada nggak Pak? Iya, tentunya gini. Syarat-syarat untuk dapat kartu kredit itu saya ilustrasikan gini Bapak Ibu sekalian, pemirsa GTV. Jadi misalkan Mbak Intan naksir seorang cowok. Tentunya kalau kita mau naksir seorang cewek atau cowok, kita juga harus memantaskan diri, betul? Betul. Artinya memantaskan diri secara apa? Kalau kita mau cari kartu kredit, kita melamar di bank, kita nembak di bank nih ceritanya. Kita harus memantaskan diri juga. Apa sih mau-maunya bank? Datanya seperti apa, kemudian bisnis atau apanya. Yang penting data-datanya, nanti trik di sana, di seminar akan kita ajarkan trik-trik bagaimana rahasia-rahasia dari bank itu supaya Bapak Ibu sekalian disetujuin untuk mendapatkan kartu kredit. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi Pak Fikri sempat membahas bahwasannya tadi kita bisa minjem dulu di kartu kredit atau lewat kartu kredit. Iya. Bisa nggak sih Pak kartu kredit untuk modal usaha nih? Iya, oke. Jadi gini, kartu kredit, saya ngomong di depan bahwa kartu kredit itu sebetulnya maunya bank adalah kartu untuk belanja. Jadi orang ngomong itu kartu belanja. Banyak di luaran sana orang pakai kartu kredit terblinger, banyak terjerumus Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nakut-nakutin aja. Banyak orang di luaran sana pakai kartu kredit terjerumus, kemudian terbelenggu dengan utang, akhirnya dia tidak bisa untuk sebagai penyelesai atau sebagai penyelesaian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak tahu ilmunya. Jadi bagaimana sih memanajemen kartu kredit? Bagaimana sih pentingnya memanajemen kartu kredit? Tentunya kalau bank maunya untuk belanja, nanti di kita tidak. Untuk belajar, kita nanti akan belajar bagaimana kartu kredit itu tidak jadi sebagai kartu belanja apa yang dimau bank. Jadi bisa jadi sebagai modal usaha kita, sebagai leverage atau daya ungkit untuk modal usaha kita. Baik. Jadi gitu. Nah ini Pak, kalau misalkan saya ingin bikin kartu kredit, ada nggak sih trik atau biar kita bisa dapat kartu kredit itu lebih cepat gitu Pak? Iya, ada. Jadi nanti di seminar akan saya bahas bagaimana sih trik-trik atau rahasia-rahasia bank atau maunya di bank untuk mendapatkan limit yang gede. Jadi itu ada triknya. Kemudian yang belum dapat, belum punya usaha, belum kerja, bagaimana supaya dapat kartu kredit, nanti triknya seperti apa. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang sekarang bermasalah pun kena BI checking, BI checkingnya blacklist, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita ajarkan bagaimana, sekali lagi secara legal Bapak Ibu, skala legal ya, bagaimana trik untuk mendapatkan meskipun Bapak Ibu sekalian kena BI checking. Jadi dalam banget, bank kan punya SOP, bank punya mau untuk ngasih pinjam, bank harus kita kasih kepercayaan bank itu kayak apa sih, rahasianya nanti kita ungkap di seminar.
Oke, Gitu. ya. Nah, pemirsa, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti seminar dari Pak Fikri, yaitu dengan tema cara gampang mendapatkan modal tanpa jaminan dan bisa kaya hanya dengan modal kartu kredit. Anda bisa ikuti seminarnya di Kediri, yaitu di Hotel Grand Surya Kediri pada 15 Maret, kemudian di Tulungagung pada Kamis 16 Maret di Hotel Crown Victoria, dan Anda juga bisa daftar langsung via SMS saat ini juga. Silakan ambil handphonenya. Caranya ketik nama spasi CCS spasi Kediri atau Tulungagung. Untuk Kediri ditambah Bapak Ibu spasi sesi 1 atau sesi 2, kemudian kirimnya ke 0822 5757 1515. Sekali lagi di 0822 5757 1515, gratis bagi Anda pemilik kartu kredit, pemirsa. Kemudian Anda juga bisa silahkan tanya-tanya langsung ke Pak Fikrinya, sudah ada di sebelah saya via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Kami tunggu, pemirsa. Kemudian Pak Fikri, baik, langsung ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, sayang sekali terputus. Anda bisa kembali bergabung bersama kami, Bapak Ibu. Oke, langsung saja saya angkat. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Sudar di Blitar. Pak Sudar di Blitar. Baik, langsung saja Pak pertanyaannya. Ya, saya ingin mengikuti. Tapi istri saya umurnya 56, apa bisa? Oke, jadi mengenai usia, apakah bisa mengikuti seminar gitu ya, Bapak Sudar? Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Lalu biaya yang disiapkan berapa ikut seminar? Oke. Terima kasih. Kalau tidak salah saya ikut di Kediri. Oke, terima Ya. kasih Pak Sudar. Baik, Pak Fikri langsung bisa ditanggapi. Oke, ya untuk umur nggak ada masalah. Jadi Oke. silakan ikut aja untuk cari ilmu, nggak ada batasan umur. Nanti pasti ada clue-nya, ada tanda kutipnya bagaimana kita mensiasati masalah umur. Nanti Oke. kita ajarkan mungkin sebut aja mungkin putarannya atau apa. Yang penting dapat ilmu dulu. Atau mungkin silakan diangkat dulu. Ya, Ya. baik. Ya, kita angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Bambang. Bisa diulang, Pak? Halo. Halo? Ya. Ya, halo, ya, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bambang di Papar, Kediri. Oke. Oke, Ya, Pak silakan, Bambang, monggo, Pak Pak. Bambang. Mau tanya masalah kalau belum ada usaha apakah bisa memiliki kartu kredit, Pak? Oke, ya. Oke, sudah cukup Pak Sudah aja, Bambang? Pak? Ya, sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Iya. Pak Bambang. Nah, ini Pak Fikri mungkin bisa kita lanjut di segmen selanjutnya ya Pak ya? Oke, boleh. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana karena Dialog Khusus akan segera kembali saja ada iklan. Kita akan bahas yang lainnya, jangan kemana-mana.